Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video Surga itu mainan anak-anak. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Begitu pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia ini. Dia memberikan udara, oksigen untuk bernafas, cahaya mentari sang penerang alam, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat rezeki, rahmat yang diberikan, dan pahala yang banyak bagi orang yang melaksanakan ibadah dan terus melakukan amal mulia. Di dalam Al-Quran dan hadis, kita dimotivasi oleh Tuhan untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkannya. Lalu apakah tujuan dari ibadah hanya semata-mata untuk mendapatkan ganjaran? Bagi pemula merupakan hal yang wajar dia termotivasi dengan berbagai macam hadiah yang dijanjikan. Surga dengan segala kenikmatannya, bidadari-bidadari, makanan yang berlimpah, dan lain-lain. Sudah menjadi takdir ketentuan dari Allah bahwa Islam awalnya diturunkan di kalangan bangsa Arab yang profesi utamanya adalah pedagang, sehingga sangat termotivasi dengan konsep pahala yang diceritakan dalam Al-Quran. Sholat wajib di bulan-bulan tertentu digandakan puluhan kali lipat pahalanya, dan sholat sunnah dengan pahala yang melimpah ruah secara hitung-hitungan. Ini tawaran yang sangat menggiurkan dan sulit untuk ditolak. Di surga akan ada sungai air bersih dan jernih, sungai madu, dan sungai susu yang mengalir secara terus-menerus. Hal yang langka didapat di negeri Arab saat itu, sebuah tawaran yang sulit ditolak oleh bangsa pedagang yang menghitung segala sesuatu berdasarkan untung rugi. Pahala bagi orang yang mati dalam jihad disediakan 40 orang bidadari, akan sanggup membakar semangat orang Arab untuk mengorbankan nyawanya demi agama, terutama orang-orang yang baru memahami Islam dari kulit saja. Tawaran 40 bidadari cantik tentu hal yang tidak bisa ditolak sama sekali. Tawaran yang menarik. Terkadang akal sehat kita pun berkata, dalam kondisi sakit gigi saja orang tidak lagi selera melihat perempuan cantik, konon lagi kalau sudah mati. Begitulah agama harus dipandang dalam berbagai dimensi, termasuk dimensi kecerdikan Nabi memotivasi orang Arab zaman itu untuk mendukung agama yang baru tumbuh. Bagi para sahabat Nabi yang dekat dan mencintai Nabi, tawaran-tawaran seperti itu tidak memberikan pengaruh sedikit pun. Mereka berjuang karena mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kecintaan mereka terhadap Rasul melebihi kecintaan mereka terhadap diri sendiri dan keluarganya. Nyawa pun akan diberikan untuk Rasul yang sangat dicintainya. Andai Nabi mengatakan kalau berjuang di jalan Allah tidak mendapatkan apa-apa pun, mereka akan tetap membela agamanya karena atas dasar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Zaman terus berubah, masa terus berganti, namun jenis manusia yang beribadah berbagai macam akan terus ada.
Ada yang beribadah karena motivasi imbalan yang luar biasa. Ada yang beribadah karena takut ancaman. Dan tentu ada yang beribadah karena rasa cinta kepadanya. Harus jujur kita akui bahwa kita semua berangkat dari jenis beribadah karena takut, juga karena mengharapkan imbalan. Semua orang bergerak dari arah sana. Ada yang tetap di sana, ada yang kemudian pindah kepada dimensi berikutnya, yaitu dimensi cinta dan sayang. Dalam istilah pepatah, tak kenal maka tak cinta. Bagaimana kita mencintai orang yang kita cintai sepenuh hati kalau kita tidak mengenalnya? Karena agama mempunyai dimensi yang bertingkat, pemahaman terhadap agama juga memiliki tingkatan masing-masing. Surga yang dijanjikan oleh Allah pun difahami secara berbeda. Ada yang memahami secara tekstual apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis diartikan secara harfiah, sehingga tergambar surga dalam bentuk visual, rumah yang indah, kasur yang cantik, tanaman yang berbuah sepanjang masa, dan tentu saja lengkap dengan bidadari-bidadari yang cantik. Gambaran surga secara apa adanya dari teks ini yang disebut oleh Abu Yazid sebagai surga anak-anak. Dan Rabi'ah al-Adawiyah berani menolaknya. Abu Yazid al-Bustami ketika berada dalam puncak kegembiraan, dia berbisik, "Apakah itu surga? Surga hanyalah mainan dan kesukaan anak-anak. Aku hanya mencari zat Allah. Bagiku surga bukanlah kenikmatan yang sejati. Zatnya menjadi sumber kebahagiaanku, ketentraman yang menjadi tujuanku." Sementara kaum bijak memaknai surga adalah pancaran dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk ke dalam kolbu orang beriman, sehingga hidupnya akan menjadi surga yang abadi. Surga pada hakikatnya adalah bersama dengan Allah, karena seperti yang dijelaskan dalam hadis bahwa kenikmatan tertinggi penduduk surga adalah memandang wajah Allah. Jadi surga itu bukan diperoleh setelah mengalami kematian, sebagai yang dipahami secara tekstual oleh sebagian besar orang. Surga itu harus selesai di dunia, harus didapat di dunia sehingga tidak menjadi bahan tebak-tebakan lagi dalam hidup. Tidak menjadi gambling seperti permainan judi, untung atau rugi, surga atau neraka. Kaum sufi dan pengamal tarekat dalam keseharian tidak pernah membicarakan tentang surga, hanya membicarakan tentang Tuhan semata. Barangkali karena mereka merasakan rohani mereka telah berada di sana, di dalam kenikmatan abadi yang berasal dari sisi Allah. Seperti ucapan seorang guru sufi, kita ini adalah orang-orang akhirat yang sedang bermain-main di muka bumi. Barangkali benar bahwa dunia ini hanyalah tempat bermain semata. Bermain tentu bagi orang yang telah selesai dengan segala urusannya. Bagi yang belum selesai, maka jangan coba-coba bermain, karena waktu sangat terbatas. Selesaikan dulu segala kewajiban, baru boleh bermain dengan sesuka hati. Tidak ada orang yang menolak surga, termasuk kaum sufi. Tapi kita harus sepakat dulu tentang makna dari surga. Kalau surga hanya melulu tentang bidadari yang membangkitkan syahwat, seperti yang sering kita dengar ceramah para pendakwah, barangkali biarlah surga yang dijanjikan itu untuk orang yang memang sangat bernafsu. Kalau surga yang dimaksud adalah air jernih, kolam indah, susu, madu, dan lain-lain, mari bersungguh-sungguh berbisnis di dunia, karena kalau Anda kaya raya, semua itu akan bisa Anda dapat di dunia ini. Dan kalau surga yang dimaksud adalah bersama dengan Allah, di mana hamba selalu berada dalam pangkuannya, cahaya ilahi mengalir ke seluruh tubuh,
sehingga mampu memadamkan neraka dalam dirinya, sehingga kedamaian selalu ada di hati dari dunia sampai akhirat. Barangkali kita semua akan berusaha menggapainya lewat mujahadah, perang terus-menerus melawan hawa nafsu yang selalu menjadi penghalang antara kita dengan sang kekasih. Ketika kemenangan dicapai, di mana saling berpandang-pandangan antara yang dirindui dengan para perindu, perang pun akan terus berlanjut. Perang mempertahankan hubungan dengan sang kekasih agar tidak tercampak keluar dari rahmatnya, sebagaimana kisah pahit yang pernah dialami oleh leluhur semua manusia, yaitu Adam alaihissalam. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video tentang kalimat surga itu mainan anak-anak oleh Abu Yazid Al-Bustami, yang tentunya surga yang sesungguhnya adalah di sini nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, bahagia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita duduk bersama para waliullah, para nabi, dengan Allah, memandang wajah Allah. Itulah surga yang dikejar oleh para pengamal tasawuf dan sufi. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.